Selamat pagi Pak Thomas, salam sehat selalu. Selamat pagi RRI, salam sehat untuk kita semua. Baik, Pak Thomas, ini kita ketahui bersama ya bahwa penyelenggaraan pemilu dan pemilihan dilakukan serentak nanti di tahun 2024 dan berdasarkan informasi yang beredar, KPU juga belum menetapkan hari pemungutan dan penghitungan suara untuk pemilu atau pemilihan. Nah, ini mungkin bisa diinformasikan kepada pendengar bagaimana perkembangan informasi terakhir mengenai hal ini, Pak Thomas. Iya, informasi terakhir berkaitan dengan persiapan KPU menuju pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024, kita masih informasi jadwal dan tahapan sebagaimana yang disampaikan oleh penyiar tadi, yaitu masih dalam jadwal hari pemungutan suara pada tanggal 21 Februari tahun 2024. Nah, KPU sebenarnya bulan Desember yang lalu sudah menyurati Komisi 2 DPR RI untuk berkonsultasi lagi terkait dengan persiapan menuju 2024, tetapi pada saat itu Komisi 2 sedang melaksanakan tugas lain sehingga konsultasi dimaksud belum dilakukan. Jadi praktis informasi persiapan KPU dalam konteks konsultasi dengan DPR RI terakhir itu pada bulan Oktober tahun 2021 yang lalu dengan draft jadwal tahapan sebagaimana yang disebutkan tadi, yaitu pada tanggal 21 Februari 2024 dan untuk pemilihan dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024 begitu. Oke. Ini draft sementara yang belum diperbaharui ya Pak ya, karena Desember kemarin belum sempat bertemu dengan DPR nih ya Pak Thomas ya? Benar. Sebagaimana saya sebutkan tadi sudah diusahakan untuk berkonsultasi pada bulan Desember yang lalu, tetapi DPR RI-nya sedang sibuk gitu. Baik. Nah, pemerintah dalam hal ini Pak Thomas, Mendagri menyampaikan usulan terkait dengan hari pemungutan suara untuk pemilu. Apakah ada ruang untuk KPU misalnya mengkaji kembali nih terkait dengan usulan KPU sebelumnya? Iya, pada prinsipnya kan KPU yang memiliki wewenang untuk menetapkan jadwal dan tahapan pemilu maupun pemilihan. Dengan satu asas utama sebagaimana kita ketahui dalam Undang-Undang Dasar kita, prinsip pemilu itu sebagaimana dicantumkan pasal 22E ayat 1, pemilu dilaksanakan dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, serta dilaksanakan secara periodik. Nah, memaknai periodik dimaksud, kita sudah melaksanakan pemilu secara periodik setiap 5 tahun itu sejak tahun 1999. Dan sampai sekarang periodisasi 5 tahun itu tetap dipegang teguh sebagaimana juga diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang 7 tahun 2017 bahwa pelantikan presiden terpilih itu minimal 20 hari sebelum masa jabatan presiden itu berakhir. Nah, kalau kita mengikuti tren atau jadwal tahapan pelantikan presiden tahun 2019 lalu, yaitu pada tanggal 20 November, ya maka KPU nanti harus menetapkan presiden terpilih itu sebelum tanggal sebelum tanggal 1 Oktober. Jadi kita taat asas bahwa pemilu itu dilaksanakan secara periodik setiap 5 tahun sekali, dan kita diberi kewenangan untuk menyelenggarakan, maka jadwal dan tahapan itu harus kita patuhi. Sehingga KPU telah mempersiapkan jadwal tahapan penyelenggaraan pemungutan suara itu 21 Februari dengan mempertimbangkan beberapa hal. Antara lain, yang pertama karena 2024 itu pemilu dan pemilihannya serentak, mempertimbangkan juga jadwal kegiatan pemilihan atau pilkada. Yang kedua, KPU juga mempertimbangkan seandainya pemilu itu dilakukan 2 putaran. Nah, karena dia memperhitungkan 2 putaran, maka kita laksanakan tahapan pertama itu jauh-jauh hari. Dan sampai sekarang
jadwal itu yang masih ada di KPU. Jadi tidak ada isu perubahan yang kami dengar secara organisasi kami yang bersifat hierarkis. Jadi kami masih mengetahui bahwa informasi jadwal tahapan itu masih tanggal 21 Februari 2024 begitu. Oke. Baik, jadi memang wacana yang beredar di luar sana bahwa ada dimundur dan lain sebagainya ini belum tepat ya, karena dari KPU sendiri masih berada pada 21 Februari nih untuk pemilu dan 27 November untuk pemilihan nih Pak Thomas ya. Benar, benar. Nah, di satu sisi tadi yang saya sebutkan tadi, KPU taat atas dalam mengusulkan jadwal tahapan, yaitu kita melaksanakan ketentuan asas pemilu sendiri itu bahwa pemilu itu dilaksanakan secara periodik 5 tahun sekali, dan itu yang kita laksanakan sampai saat ini. Dan ini ada perundang-undangannya jelas nih Pak Thomas, jadi memang harus dipatuhi ya. Oke. Benar, baik undang-undang dasarnya maupun undang-undang pemilunya. Oke. Nah, ini usulan terkait pemilu dan pemilihan yang dipertimbangkan tentu secara baik oleh KPU, disampaikan tadi sesuai dengan tahapan-tahapan yang harus dilewati, kemudian beban kerja penyelenggara nih Pak Thomas ya. Kemudian ini juga ada pemilihan yang akan terjadi setelah pemilu. Tentu ini jangan sampai tumpang tindih nih Pak. Sedangkan wacana yang beredar ini usulan dari pemerintah kalau saya tidak salah mengusulkan untuk di 25 Mei nih Pak ya. 25 Mei 2024 nih. Nah, kemudian ketika melihat dengan fenomena seperti sekarang ini banyak beredar informasi-informasi, apa langkah yang dilakukan oleh KPU sendiri Pak Thomas? Ya, KPU saat ini sebenarnya tidak mengantisipasi isu-isu itu ya, karena kita yang disampaikan kepada kami secara hierarkis, kita menjalankan persiapan organisasi evaluasi penyelenggaraan pemilu, lalu mempersiapkan struktur keorganisasian kita, jabatan-jabatan dalam struktural itu terisi semua, sebaran pegawai juga harus sama dan merata di seluruh Indonesia, sehingga kita bisa siap nanti untuk menyelenggarakan pemilu. Ada hal yang sangat penting juga bahwa walaupun kita tahu kompleksitas pemilu di 2024 itu sangat tinggi karena dua pemilu dilaksanakan secara bersamaan, baik itu pemilu maupun pemilihan 2024, tapi kita punya pengalaman yang bagus untuk kita siapkan bersama mengantisipasi beban kerja tinggi dan juga kompleks penyelenggaraan tersebut. Nah, untuk mengantisipasi itu, maka koordinasi kami lebih kepada bagaimana kita melakukan evaluasi terus-menerus teknis penyelenggaraan. Di sisi lain juga kita menyiapkan metode pembelajaran, metode sosialisasi, sharing pengalaman, sehingga proses-proses itu tetap berjalan dan bisa dipakai untuk melaksanakan pemilu 2024 yang akan datang. Oke. Nah, Pak, ini belum ada pembicaraannya di Desember kemarin tidak sempat bertemu. Kapan kira-kira akan diadakan pembahasan lanjutan antara DPR, pemerintah dan penyelenggara pemilu tentang hari H untuk pemilu dan pemilihan? Karena kita ketahui bersama juga Pak bahwa saat ini sedang dilakukan proses seleksi anggota KPU dan juga Bawaslu RI. Nah, apakah menunggu anggota terpilih dulu baru dilakukan pembahasan ataukah seperti apa agenda yang mungkin sudah dilaksanakan ini Pak, atau mungkin sudah terschedule nih Pak Thomas? Ya, kalau informasi itu kita tidak tahu persis ya, tetapi sesuai dengan jadwal, sebagaimana akhir masa jabatan KPU periode 2017 sampai dengan 2022 itu akhir masa jabatannya itu sampai dengan tanggal 17 April tahun 2022 yang akan datang. Dan dalam Undang-Undang 7 tahun 2017 sudah sangat jelas disebutkan bahwa Presiden mengusul hasil seleksi dari tim seleksi kepada DPR RI untuk dilakukan pemilihan oleh DPR dari 14 nama kepada atau ke 7 nama. Dan sampai saat ini kita tidak tahu jadwal kapan DPR itu akan memilih 7 nama dari 14 nama yang telah disampaikan. Dan juga yang jelas bahwa pelantikannya itu, karena masa jabatan KPU itu adalah 5 tahun, pelantikannya itu pasti tanggal 17 April 2022. Kita tidak tahu apakah pembahasan lebih lanjut
jadwal tahapan pemilu itu masih dalam jabatan KPU yang lama atau KPU yang baru. Yang jelas bahwa sampai saat ini KPU RI masih mempersiapkan diri untuk melakukan konsultasi kepada DPR sebagaimana undangan yang telah disampaikan pada bulan Desember lalu, tetapi anggota DPR-nya Komisi 2 masih sedang sibuk pada saat itu. Oke. Jadi memang masih menunggu untuk kepastian waktunya nih Pak Thomas ya? Ya, belum ada. Baik. Nah, kira-kira kapan dimulai tahapan dan jadwal untuk pemilu dan pemilihan ini, Pak? Kalau merujuk kepada Undang-Undang tahun 2017 tentang pemilu, jadwal tahapan awal itu dimulai 20 bulan sejak hitung dari hari H pelaksanaan. Nah, mengacu pengalaman 2019 lalu, hari H pelaksanaan itu kan bulan April. Lalu menghitung 20 bulan ke belakang atau mundur itu jatuh bulan Agustus 2017. Nah, seandainya 2024 sebagaimana draft yang diusulkan KPU itu pelaksanaan hari hanya bulan Februari, maka pelaksanaan tahapan itu dimulai pada bulan Juni, sesuai dengan Undang-Undang 7 2017 bahwa 20 bulan pelaksanaan tahapan itu dimulai. Nah, ini yang kita belum pastikan. Kalau sudah disepakati semacam konsultasi tadi bersama DPR sebagaimana draft KPU, apakah bulan Februari, apakah bulan Maret atau sampai Mei, maka kita tetap mengacu ke undang-undang bagaimana jadwal tahapan tadi, yaitu 2 bulan sebelum hari H dilaksanakan tahapan awal pemilu. Baik. Jadi semua ini masih menunggu nih Pak ya, sehingga ketika sudah diputuskan maka bisa ditentukan juga nih waktu ataupun tahapan dari pemilu dan pemilihan ini sendiri. Benar. Kalaupun itu sudah diputuskan, kami secara organisasi sebagaimana yang ketentuan ataupun juga koordinasi yang telah kami lakukan selama saat ini, baik dari KPU RI, KPU Provinsi dan juga jajaran kami di Kabupaten, kami siap untuk melaksanakan pemilu 2024, baik itu pemilunya sendiri maupun pemilihan atau pilkada. Oke, yang terakhir Pak Thomas, bagaimana pandangan Bapak nih sebagai penyelenggara pemilu bahwa sampai dengan saat ini belum diputuskan kapan tanggal pasti untuk hari H pemungutan dan perhitungan suara, padahal kalau sesuai dengan ketentuan ini Pak, bisa saja tahapan sudah dimulai di tahun 2022 ini Pak Thomas. Kalau kita belajar dari pemilu 2019, kita lihat pelaksanaan tahapan itu kan baru mulai bulan Agustus 2017. Nah, sama situasinya saat ini, tahapan kalau dihitung 20 bulan, katakanlah bulan April itu tetap sama untuk ini contoh dulu ya. Tetap sama di 2024. Maka Agustus itu tetap dimulai jadwal tahapan karena sudah sangat strict tadi ketentuannya, 20 bulan baru tahapan awal itu dimulai begitu. Jadi apapun ketentuan kapan hari H di 2024, ya kita tetap meyakini bahwa waktu 20 bulan itu masih ada di beberapa bulan ke depan. Kalaupun misalnya paling sebagaimana usulan pemerintah itu bulan Mei, maka pelaksanaan hari H-nya di bulan September dong. Kalau dia semakin cepat di bulan Februari, maka hari H-nya di bulan Juni. Nah, pada prinsipnya kami sebagai penyelenggara pemilu siap melaksanakan jadwal dan tahapan sebagaimana yang saya sebut tadi. Di satu sisi pemilu 2024 itu kompleksitasnya sangat tinggi, tetapi kita punya pengalaman yang baik melaksanakan pemilu 2019. Walaupun kita tahu beban kerjanya sangat tinggi, tetapi kami percaya KPU sudah melakukan evaluasi, menyiapkan terobosan-terobosan dan inovasi-inovasi baru untuk pelaksanaan pemilu itu sendiri bisa mengurai beban kerja, bisa mudah dilaksanakan, partisipasinya tinggi, dan juga bisa menggunakan inovasi-inovasi baru sehingga proses pelaksanaannya nanti berjalan aman dan sukses.
Oke, baik, luar biasa sekali nih kerja KPU, patut diapresiasi dan juga penyelenggara pemilu lainnya nih Pak ya untuk pemilihan Baik, terima dan kasih. juga pemilu. Apakah sudah ada waktu yang ditetapkan nih Pak Thomas ya untuk pertemuan dengan DPR lagi, ataukah juga masih belum ada kepastian nih waktu pertemuan untuk penentuan harinya dan tanggalnya ini Pak Thomas? Sampai sekarang kami belum mendapat informasi kapan itu dilaksanakan. Tetapi hitungan-hitungan kami, kalaupun akan ditetapkan hari pelaksanaan di Februari 2024, kemungkinan ada 4 tahapan yang akan dilaksanakan pada tahun ini. Yang pertama itu adalah penetapan jadwal tahapan termasuk juga anggaran. Yang kedua tahapan pemilunya itu verifikasi partai politik peserta pemilu, lalu penetapan daerah pemilihan dan juga persiapan pemutakhiran data pemilih yang akan kita terlebih dahulu menerima data dari Kemendagri. Oke, baik, terima kasih Pak Thomas untuk informasinya pagi hari ini. Sukses selalu, Baik, salam terima untuk teman-teman kasih. KPU ya. Ya. Baik, salam sehat dan salam bahagia untuk kita semua.